Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara, dan sekali lagi selamat Pentakosta ya, selamat merayakan Pentakosta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kembali hari ini kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu, dan kami mohon hikmat Tuhan agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 26 sampai ayat 29 yang berbunyi demikian. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Diceritakan bahwa ada 70 orang tua-tua, ini saya tidak bacakan ayatnya, ayat-ayat di atas ya Bapak Ibu, kalau di rumah tolong dibaca. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang nampaknya Tuhan berkenan, lalu kemudian ada perjumpaan dengan Tuhan, lalu Tuhan itu mengambil roh Tuhan, lalu memberikan kepada ke-70 tua-tua itu. Lalu setelah mereka menerima roh Tuhan atau roh yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka menjadi seperti nabi-nabi. Artinya orang yang Allah berkenan untuk memakai mereka untuk menyampaikan kehendak Tuhan, begitu ya. Nah, pada waktu itu di lain tempat, hal yang terdapat di dalam diri ke-70 murid ini terjadi pada 2 orang. Yang satu bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka ini juga dipenuhi oleh roh. Ya, ada roh Allah hingga pada mereka. Lalu akibatnya adalah mereka itu menjadi seperti para nabi. Nah, seperti 70 orang itu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa Yosua yang sejak muda itu bersama-sama dengan Musa, merasa nggak senang. Nggak senang Medad dan Eldad ini mendapat roh Tuhan itu, sehingga mereka bisa seperti para nabi. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan berkenan, dan mereka adalah orang-orang yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus umat lakukan, dan apa yang tidak boleh umat lakukan. Yang menjadi tugas nabi itu ya, memberitahukan itu kepada umat. Yosua ini kurang senang bahwa roh Allah atau Tuhan berkenan kepada Eldad dan Medad. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu ia mencegah atau menyampaikan pendapatnya kepada Musa, supaya Musa mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Tetapi Musa mengatakan begini, saya pakai bahasa saya ya. Musa ingin mengatakan begini, kalau saja semua orang Allah berkenan dan Allah memberikan rohnya kepada orang-orang, semua orang itu, bukankah itu hal yang lebih baik? Jadi ternyata ada saja orang yang tidak senang ketika orang-orang lain itu Allah pakai atau Allah berkenan untuk memakainya, atau bahasa sederhananya orang-orang itu diberkati oleh Allah. Ada saja orang lain yang tidak senang ketika sesamanya diberkati oleh Tuhan. Gitu ya. Dia tidak ingin apa yang baik yang ada padanya, yang Allah berikan kepada dia itu Allah berikan kepada orang lain. Dia nggak suka.
Jadi nggak suka lihat orang lain itu adalah orang yang baik, yang Allah senang, yang Allah berkenan, yang Allah berkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, beda dengan Musa. Menurut Musa, kalau saja Tuhan berkenan kepada semua orang, Tuhan memberkati semua orang, Tuhan senang kepada semua orang, dan Tuhan mengutus semua orang, dan untuk itu Tuhan berikan roh Tuhan kepada semua orang, itu jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau setiap orang itu Allah berkenan kepadanya, Allah memakai setiap orang, dan Allah memberkati orang itu, wah bukannya lebih baik Bapak Ibu? Katakanlah begini, kalau jemaat kita itu ada 100 orang semua Tuhan berkenan. Roh Tuhan ada pada orang itu. Kalau kita 150, semuanya Tuhan berkenan. Kan bukannya itu lebih baik gitu. Bukan hanya cuma 2, 3, 5, 10 orang yang baik, yang Tuhan berkati secara wow gitu. Tapi semua orang Tuhan berkati. Kan jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara ketimbang cuma sedikit. Nah, jadi marilah kita seperti Musa, jangan seperti Yosua. Musa itu kalau semua orang Tuhan berkenan, Tuhan pakai, Tuhan berkati, itu jauh lebih baik. Ya, jangan seperti Yosua, tidak senang ketika Tuhan berkenan kepada sesamanya, kepada orang lain. Tuhan berkati orang lain, tidak senang. Tidak boleh seperti Yosua, tetapi mari kita seperti Musa. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan berkenan kepada kami. Tetapi ajarlah kami juga bersyukur ketika Tuhan berkenan kepada orang lain sesama kami. Bahkan Tuhan memberkati orang lain sesuai dengan rancangan Tuhan di surga sana untuk sesama kami itu. Biarlah hati kami menjadi hati yang luas, hati yang lapang untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan untuk sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.